Assalamualaikum Pak Maman. Waalaikumsalam Ibu Vera. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Oke, baik ya Pak. Hari ini jadi Bapak minta saya untuk jadi pengamat ya Pak, untuk proses kegiatan coaching Bapak bersama rekan Bapak Ibu Murni ya Pak. Betul ya Pak ya? Benar Bu. Iya. Nah Pak, sebelum melakukan kegiatan coaching hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal ya Pak ya. Jadi dalam kegiatan coaching nanti, hal yang akan saya perhatikan itu berdasarkan rubrik ya Pak ya. Nah, jadi apakah nanti Bapak dapat menyampaikan pertanyaan berbobot, kemudian juga sudah presence mendengarkan secara penuh, serta dapat menggali coaching untuk menemukan masalahnya serta menyelesaikan masalahnya dengan baik. Nah Pak, jangan lupa juga nanti saat coaching, jangan lupa menggunakan prinsip-prinsip coaching, yaitu ada 3. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang terakhir menggali potensi. Nah Pak, sekarang ada hal yang ingin saya tanyakan nih Pak. Pada kegiatan coaching nanti, kompetensi mana yang Bapak harapkan untuk saya amati nih Pak? Baik Bu, saya itu ingin dan berharap Ibu itu dapat membantu saya mengembangkan khususnya kompetensi sebagai coach. Oke, jadi kompetensi sebagai coach ya Pak ya. Nah, bagaimana nanti Bapak ingin saya mengamati Pak? Saya berharap nanti Ibu dapat berfokus pada bagaimana saya memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, khususnya Ibu Murni, dan bagaimana saya dapat sepenuhnya hadir atau menyimak cerita coach saya yang bernama Ibu Murni, serta apakah saya sudah mampu membangun suasana yang santai dan nyaman untuk pelaksanaan coaching nanti Bu. Oke, baiklah Pak. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan Bapak kembangkan ini? Kalau saya menilai diri saya sendiri Bu, sebenarnya secara pribadi saya ini belum cukup mampu untuk menjadi coach dalam memberikan pertanyaan yang dapat menggali ide atau gagasan coach saya. Selain itu, terkadang saya gagal fokus ketika mengeluarkan, mendengarkan coach saya bercerita, yang cerita tersebut berkaitan dengan diri saya. Jadi sehingga saya itu sibuk dengan pikiran saya sendiri, karena saya merasa apa yang diceritakan coach saya itu ada pada diri saya. Sehingga permasalahan berikutnya adalah ketika saya mendapatkan coach yang tidak aktif, yang hanya menjawab pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas. Jadi suasana itu sedikit tegang Ibu. Jadi seolah-olah ini lagi bercerita atau bukan? Apakah ini bentuk desakan? Jadi iya. karena jawabannya tegas, padat, dan jelas gitu Bu. Iya. Oke. Apa nih harapan Bapak dari hasil observasi yang akan kita lakukan? Apa nih indikatornya? Saya itu sangat berharap sekali Bu, setelah pelaksanaan observasi nanti dan diskusi, di mana kompetensi saya sebagai coach itu dapat berkembang lebih baik lagi Bu. Baik. Baiklah Pak, sekarang izinkan saya untuk mengamati jalannya proses coaching Bapak bersama rekan Bapak Ibu Murni ya Pak ya. Saya doakan semoga sukses, lancar nanti kegiatan coachingnya Pak. Silakan Pak Maman. Baik Bu, saya akan melaksanakan coaching ini Bu ya. Tolong diperhatikan, diamati Bu ya. Iya Pak Maman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Murni?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Bapak. Gimana cuaca di situ Ibu Murni? Apakah hujan? Hujan Pak, mendungnya tebal, tapi tadi sedikit deras, sekarang sudah mulai reda. Hanya saja sinyal di sini sedikit kurang mendukung Pak, karena eh, di sekolah WiFi bergantung pada lampu, kemudian juga lampunya kok sering mati seperti itu sekarang. Berarti hujannya menyeluruh Bu ya? Saya kira Iya hanya Pak. di area Makmur saja yang hujan itu Bu. Enggak, Pak. Giri Mulia juga. Kemudian sepertinya sih ini memang cuacanya eh, merata ini, Pak, sepertinya. Iya ya Bu. Eh, Gimana Bu? Eh, ada hal-hal penting yang kira-kira yang bisa Ibu sampaikan? Siapa tahu bisa kita pecahkan sama-sama Bu di sini. Oh, saya dalam kegiatan mengajar saya sedikit ada masalah eh, yang itu sedikit mengganggu pikiran saya, di mana eh, ada sedikit permasalahan yang saya kesulitan memecahkannya, Pak. Jadi saya sedang berusaha untuk mencari jalan keluarnya, Pak, seperti itu. Iya Bu. Itu kalau boleh saya tahu Bu, dari permasalahan yang Ibu alami itu bentuknya individu atau kelompok Bu? Ini bentuknya individu, Pak. Di salah satu murid saya itu sedang apa namanya, Pak? Eh, Tidak seperti biasanya anak itu. Anak itu biasanya ceria, kemudian nilai-nilai eh, yang nilai-nilainya biasanya bagus, akhir-akhir ini cenderung menurun. Kemudian eh, tugas-tugas rumah yang biasa saya berikan juga biasanya terselesaikan dengan baik. Ini kebetulan juga tidak tepat waktu, kadang juga sering tidak dikerjakan, seperti itu. Iya, jadi dari yang Ibu sampaikan tadi berarti nilainya menurun Bu ya di bulan-bulan terakhir ini. Iya, Itu betul sekali, Pak. iya, itu kalau boleh saya tahu Bu, itu penyebab permasalahannya itu sudah diketahui apa belum Bu? Saya sempat menanyakan pada siswa saya waktu baru sekali 2 kali, eee, siswa saya itu kebetulan namanya Diva ya, Pak, ya. Diva itu Iya Bu. saya tanya, "Kenapa Diva kok nilainya turun?" Gitu. Dia menjawab kalau, eee, "Ibu, saya nggak sempat ngerjakan PR karena nggak ada yang bantuin," gitu. Terus saya tanya, "Lah ini kenapa itu, apa namanya, di sekolah juga itu tugasnya nilainya biasanya bagus, ini kok cenderung turun," gitu. Saya tanyakan ke Dipa, Dipanya jawab, "Saya malas Bu, saya tuh maunya belajar tadi, tapi ini tadi malam saya nggak belajar, saya malah nonton TV," gitu. "Loh kenapa? Bapak Ibunya nggak ngingatkan?" Saya tanya kan. "Bukan nggak itu Bu, ibu saya itu loh sekarang sibuk terus sama bapak saya, pergi ke ladang." Karena memang di tempat kami itu Pak, mata pencahariannya kan memang petani Pak. Jadi, tapi biasanya sih nggak sampai seperti itu gitu, nggak sampai biasanya Diva kan itu, saya tanyakan pada Diva, "Masa sampai nggak bisa mengajari?" "Iya Bu, akhir-akhir ini bapak itu kerja terus sama ibu, jadi, eee, jarang ngajari PR ke saya, jarang bantuin saya belajar, jarang nemani saya belajar." Seperti itu jawaban, Diva itu Pak, gitu. Oh, berarti pada dasarnya sang anak itu membutuhkan perhatian dari orang tua Bu ya. Yang Betul mana sekali Pak. orang tuanya sibuk dengan pekerjaan nih. Jadi anaknya bebas, merasa bebas dan tidak ada yang memperhatikan di rumah. Akhirnya Iya. banyak yang terbengkalai Ibu ya. Iya, jadi dia merasa, apa namanya, bebas, tapi kan itu malah justru membuat, nilainya semakin menurun tanpa dia sadari. Kemudian saya coba gali-gali lagi, apakah orang tuanya tahu tentang ini. Saya sudah ngomong, Bu, sama orang tua saya, tapi, kadang orang tua saya pulangnya terlalu sore, dia cuman mengiyakan aja, tidak bertanya kenapa, atau kok nilainya turun, atau apa, orang tua saya nggak tanya. Jadi saya biarkan aja kalau nilainya seperti ini berarti orang tua saya itu sudah
sudah apa ya, sudah cukup dengan nilai saya yang seperti itu, gitu, Pak. Dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, saya sedikit mengerti, Bu. Jadi, apa sih yang menjadi harapan Ibu, sehingga Ibu menjadikan ini suatu permasalahan khususnya bagi Ibu murni? Yang menjadi, harapan saya itu tentunya anak itu kan dulu tidak seperti itu, Pak. Anak Iya, itu dulu cenderung, apa namanya, tugas-tugasnya selesai, baik pekerjaan rumah maupun, baik tugas rumah maupun di sekolah, kemudian juga, eee apa, tugas-tugas di sekolah nilainya juga baik, baik tugas di sekolah dan tugas di rumah. Jadi saya berharapnya anak itu bisa seperti dulu lagi, Pak, bisa nilainya membaik, baik itu dalam artian, eee, bisa mencapai KKM, tidak turun seperti ini, seperti itu, Pak. berarti Ibu mengharapkan ada peningkatan Iya, minimal betul. itu bisa nih seperti yang sebelumnya ya, Bu, ya, sebelum ada Iya, betul, permasalahan ini. Pak. Iya. Seperti itu yang Ibu harapkan. Jadi dari sini Ibu, eee, saya ingin menanyakan nih, Bu, kira-kira bagaimana solusi atau langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu alami tadi, Bu? Solusinya mungkin saya akan, meminta Dipa untuk memberikan nasihat, untuk mengajak orang tuanya berdiskusi, nilai saya turun karena sudah saya tegur, saya minta Diva untuk menyampaikan ke orang tuanya, nilai saya turun, saya diberitahu untuk Bu Guru bahwasanya, kalau belajar harus ditunggu oleh orang tuanya karena kelas yang saya pegang kan kelas rendah, Pak, memang perlu, bimbingan anak-anak seperti itu, Pak Maman. Terus kemudian, saya akan, mengundang kedua orang tua Diva untuk membicarakan hal ini karena kalau saya biarkan berlama-lama nantinya, eee, tidak baik juga untuk nilai yang akan diterima oleh Diva, seperti itu, Pak Maman. Iya, Bu, berarti Ibu, berniat ingin mengunjungi orang tua dan bisa bertemu langsung, Bu, ya, untuk Iya, memberikan betul, nasehat. Pak. Iya, betul Iya. sekali, Pak Maman. Jadi seperti ini, Bu, bimbingan yang Ibu berikan itu tentunya, memiliki suatu tujuan tertentu, Bu, ya. Nah, Iya, pertanyaan saya di sini, Bu, eee, bagaimana bimbingan yang akan Ibu lakukan? Apakah itu Ibu akan melibatkan guru lain atau murid lain yang mungkin akan lebih mudah untuk, mengajak siswa tersebut untuk bisa, berubah. Terkadang kan, Bu, dalam pembelajaran itu, eee, siswa itu tidak bisa berubah dengan disampaikan guru, langsung, tapi dia bisa berubah melalui teman sejawat. Jadi saya mau minta penjelasan, bimbingan yang akan Ibu lakukan itu seperti apa, Ibu? iya, jadi bimbingan yang saya, lakukan itu yang pertama saya melakukan pendekatan dengan Diva seperti yang sudah saya bicarakan tadi. Kemudian saya juga meminta kepada Diva, membimbing Diva untuk selalu menanyakan pekerjaan tugas-tugasnya itu dengan teman-teman, di lingkungannya. Tugasnya ini baiknya seperti apa atau ada di halaman berapa, cara penyelesaiannya seperti apa, seperti itu. Jadi saya bimbing dengan metode pendekatan, Pak, seperti itu. Berarti Ibu, masih fokus antara Ibu dan Dipa dan orang tua Dipa, Bu, ya? Iya, tapi di sisi lain saya juga meminta pertimbangan dari kepala sekolah karena, juga dengan, guru mata pelajaran yang tentunya, mereka itu saya mintai pendapat seperti apa baiknya dan saran-saran dari kepala sekolah dan juga teman sejawat itu juga menyarankan seperti itu. Membicarakan hal ini kepada kedua orang tua Diva, seperti itu, Bapak. Ini, Bu, kalau boleh saya berikan masukan sedikit itu, Bu, ya. Kemungkinan bisa, Ibu terapkan, itu sebenarnya, Bu, menggunakan atau memanfaatkan teman sejawat, teman dekatnya saudara Dipa itu tadi, Bu, itu Iya, Pak? juga boleh, Bu, memanfaatkan teman sejawat. Dipa kan tentu Iya? di sekolah itu punya teman akrab, Bu, ya, Iya punya iya, teman Pak. yang mungkin dia bisa
berbicara atau curhat lebih terbuka, itu bisa Ibu titipkan pesan melalui teman sejawatnya tadi, agar teman Iya. sejawatnya bisa mengarahkan, mengingatkan agar dia bisa kembali belajar seperti semula itu, Bu. Iya, Itu betul sekali, Pak. Terima kasih, Bapak. Mungkin itu nanti saya ke depannya juga akan, eee, menyarankan Dipa untuk selalu menanyakan tugasnya, jangan sampai lalai gitu dengan teman iya di lingkungan sekitarnya, seperti itu. iya, Bu. Oke, Bu, dari tadi kan Ibu sudah menceritakan nih, permasalahan Ibu, kemungkinan apakah itu terpecahkan atau tidak setelah Ibu bercerita dengan saya secara pribadi. Nah, yang ingin saya tanyakan, Bu, kira-kira apa sih harapan Ibu, apa perasaan Ibu selama bercerita tadi? Apakah ada sedikit terbuka pikirannya atau sedikit mendapat solusi atau perasaan yang lain yang Ibu rasakan? Alhamdulillah dengan saya berbicara dengan Bapak ini luar biasa, pikiran saya yang tadinya sedikit ada beban gitu, bagaimana murid saya, ini nanti seperti apa penyelesaiannya, itu, sedikit lebih cerah sekarang, Pak. Tentunya karena mendapat solusi juga dari Bapak, kemudian juga saya merasa kalau, eee, di sini, saya bisa berbagi dengan Bapak seperti apa penyelesaiannya. Jadi saya sedikit lebih lega sekarang, lebih tenang bisa, menyelesaikan, eee, masalah yang ada di kelas saya, seperti itu. Oke, baiklah. Terima kasih, Bu, sudah mau berbagi cerita. Tentunya ini juga menjadi suatu pengalaman pribadi bagi saya, Bu. Jadi seandainya nanti ada temuan permasalahan itu di SD saya khususnya, mungkin saya akan menerapkan hal yang sama, Bu. Jadi semoga, Bu, kedepannya kita bisa sama-sama berbenah, bisa sama-sama berubah untuk ke arah yang lebih baik untuk murid kita, Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Pak Maman. Terima kasih, Pak Maman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah Pak Maman udah selesai coachingnya ya. Alhamdulillah sudah selesai, Bu. Nah, bagaimana nih menurut Bapak performa Bapak hari ini, kompetensi yang tadi? Saya sedikit merasa belum maksimal, Bu, pelaksanaan coaching pada hari ini. Apa nih yang Bapak pikirkan nih? Kenapa Bapak bisa menilai demikian? Karena saya merasa tadi coaching beberapa kali saya terkesan memotong pembicaraan coach saya, Bu, itu Ibu Murni. Karena saya terlalu bersemangat untuk menanggapi apa yang disampaikan Ibu Murni tadi, Bu. Oke. Nah, begini Pak, saya akan menyampaikan hasil dari pengamatan saya ya Pak ya, sebagai seorang observer dalam kegiatan coaching Bapak hari ini. Di antaranya nih, yang pertama, saya lihat Bapak itu sudah melaksanakan coaching berdasarkan alur Tirta, yaitu sudah ada identifikasi, kemudian tujuan juga sudah nampak tadi, kemudian rencana, dan diakhiri dengan menggali tanggung jawab coaching terhadap hasil dari coaching hari ini ya Pak ya. Nah, kemudian juga saya perhatikan tadi Bapak sudah mampu menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Bapak, sehingga coach sudah bisa memecahkan masalahnya hari ini. Kemudian juga saya perhatikan tadi Bapak juga sebenarnya ada sedikit kurang fokus ya Pak ya. Betul, Bu. Ya, nah di situ mungkin kurang fokus, kurang perhatian penuhnya, presence-nya. Iya, Bu. Nah, Terima kasih, Bu, sudah memberikan bentuk saran dari hasil pengamatan Ibu. Ini tentunya akan menjadi bahan saya untuk merefleksi diri, Bu. Alhamdulillah ya Pak ya, senang sekali saya mendengarnya. Nah sekarang nih, adakah hal-hal penting yang perlu Bapak perhatikan untuk dapat Bapak kembangkan nih Pak?
hal penting yang perlu saya kembangkan, tentunya saya berharap nanti setelah coach ini saya akan bisa lebih baik lagi dalam pelaksanaan coaching khususnya, dan saya berperan sebagai coach. Jadi saya bisa membimbing coach saya untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Iya, benar sekali ya Pak ya. Tujuan kita coaching adalah membantu coach kita untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Oke. Ya. Nah Pak, dari diskusi kita ini, apa nih yang sudah terbayang oleh Bapak yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Setelah pelaksanaan coaching ini Bu, sepertinya saya masih harus banyak-banyak berlatih dengan cara lebih sering mengajak berinteraksi dengan sesama rekan guru dan menulis jurnal pribadi tentang hal-hal yang saya anggap penting untuk meningkatkan kompetensi saya, Bu. Iya, luar biasa ya Pak. Saya sangat mengapresiasi ya Pak ya. Nah, saya rasa ini juga sangat bagus sekali. Kita sudah di akhir sesi nih Pak. Senang rasanya dapat membantu Bapak dalam proses ini ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu atas bantuannya. Dengan Ibu mengamati saya, ini saya banyak sekali belajar, dan tentunya ada hal baru yang Ibu sampaikan dengan saya. Insya Allah akan saya terapkan untuk kedepannya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Pak Maman. Sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.